Manga One Piece Chapter 1012 dimulai dengan memperlihatkan interaksi antara Izo dan Kiku, yang dimana ia sangat mengkhawatirkan keadaan adiknya tersebut, dikarenakan Kiku Nojo kehilangan salah satu anggota tubuhnya pada saat bertarung melawan Kaido. Kiku yang mendengar pertanyaan seperti itu langsung merespon dengan menenangkan hati kakaknya dengan sebuah jawaban kesatria bahwa lukanya hanya terasa gatal. Dan seiring berjalannya waktu, rasa gatalnya akan hilang bersamaan dengan datangnya kematian. Lalu, Kiku mengatakan bahwa hatinya lebih sakit ketika Izo meninggalkan negeri Wano. Tapi sebenarnya, perginya Izo dari Wano disebabkan oleh Oden yang berhasil menyelinap kabur dari kantor gubernurnya dengan tujuan agar bisa bergabung dan berpetualangan bersama kelompok bajak laut Shirohige. Dan aksi melarikan diri dari Oden tersebut diketahui oleh Izo, yang tentunya ia tidak tinggal diam melihat tuannya melarikan diri dari Wano. Namun sayang seribu sayang, usahanya tersebut berakhir sia-sia. Tercatat sudah 30 tahun lamanya Izo tidak pulang kampung ke negeri Wano. Hal itu tidak terlepas dari pesan Kozuki Oden kepada Izo melalui perantara Goldie Roger, yang bunyinya agar Izo menjaga Shirokichi untukku. Terlebih lagi, Shirohige enggan untuk kembali ke negeri Wano karena ada satu dan lain hal. Dan yang menarik perhatianku adalah pertanyaan yang dilontarkan oleh Kawamatsu kepada Izo, yaitu akan jadi apa negeri Wano jika mereka berhasil membukanya. Mendapat sodoran pertanyaan seperti itu, Izo memilih untuk menunda jawabannya sampai mereka bertahan hidup sampai besok pagi. Tapi kalau boleh menerka-nerka, jika negeri Wano berhasil mengubah undang-undang dasar negara mereka dalam kurung membuka perbatasan negeri Wano, maka kemungkinan besarnya berita tersebut akan membuat heboh dunia, yang pastinya bakal berdampak pada eksistensi negeri Wano, baik yang positif maupun yang negatif. Sisi positifnya adalah bisa jadi ada beberapa negara yang akan menjalin hubungan multilateral dengan negeri Wano. Sedangkan sisi negatifnya bisa jadi juga kekuatan besar yang pernah disinggung oleh Oden pada chapter 972 akan kembali menyerang negeri Wano. Dan kekuatan besar yang dimaksud oleh Kozuki Oden tersebut adalah 20 kerajaan yang sekarang berevolusi menjadi pemerintah dunia. Oleh karena itu, pada masa abad kekosongan, anggota klan Kozuki pada saat itu menutup negeri Wano dari dunia luar, yang tujuannya untuk melindungi negeri Wano dari serangan kekuatan besar tersebut. Sebagaimana perkataan Kozuki Oden sebelum ia pergi ke alam baka. Masih di tempat yang sama, Kinemon yang menyadari jumlah pasukan aliansi tidak sebanding dengan pasukan bajak laut binatang buas, langsung menginstruksikan kepada Akazainan yang lain agar mereka berpencar dalam menjalankan tugas mereka masing-masing. Seperti Kinemon yang akan pergi mencari Momonosuke, lalu Kiku yang akan membayar kesalahannya, alias ingin mengakhiri nyawa dari Kanjuro. Sedangkan Nekomamushi sangat antusias ingin membalaskan dendam atas kematian Pedro. Sebenarnya yang membunuh Pedro bukanlah Perspero, karena Pedro sendirilah yang memutuskan untuk mengakhiri nyawanya demi untuk membebaskan anggota bajak laut topi jerami dari jebakan permen Perspero. Panel berpindah ke loteng lantai 1, tempat persembunyian Momo, Shinobu, dan Yamato. Dan untuk mengecoh anggota bajak laut binatang buas, Yamato memiliki ide yang cukup cemerlang dengan membuat sebuah boneka pengganti agar pihak musuh menduga bahwa Momo masih berada bersamanya. Namun, ide Yamato tersebut juga merupakan triknya agar ia juga bisa pergi ke atas atap Onigashima untuk membantu Luffy yang lagi 1 lawan 1 dengan Kaido. Mengingat pada chapter sebelum-sebelumnya, Yamato selalu berkoar-koar untuk bisa membantu mengalahkan Kaido sebagai Kozuki Oden. Keikutsertaan Yamato untuk membantu Luffy dalam melawan Kaido merupakan indikator dari sang mangaka Eiichiro Oda bahwa Luffy belum bisa 1 lawan 1 dengan Kaido meskipun ia sudah menguasai semua jenis haki level atas. Terlebih lagi, menurut Momo, keadaan Luffy melemah. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya lah Luffy mendapatkan bantuan dari tumbal proyek yang lain, dalam hal ini Yamato. Pola tumbal proyek atau bala bantuan dalam pertarungan Luffy merupakan sebuah pola klasik yang selalu dipakai oleh Oda, sehingga membuat Luffy selalu mempunyai waktu dan kesempatan untuk bisa bertahan lebih lama dalam melawan antagonis utama dalam suatu arc. Dan menurutku, bukan hanya Yamato yang akan menjadi tumbal proyek berikutnya, tapi juga seorang Franky. Sebab pada saat di arc Zou, Franky pernah mengatakan bahwa ia akan membuat senjata untuk mengalahkan Kaido, yang artinya mungkin setelah mengalahkan Sasaki,
Franky juga akan naik ke atas atap Onigashima. Scene kembali ke lantai 2, yang kali ini fokus kepada Sanji yang lagi memikul Zoro dalam keadaan diperban. Dan tampaknya Sanji dan Zoro tidak akan ke atas atap Onigashima, karena mereka berdua sangat yakin bahwa Luffy akan mampu mengalahkan Kaido. Berbicara tentang keyakinan kru bajak laut topi jerami kepada kaptennya, maka hal tersebut tidak perlu lagi diragukan dan dipertanyakan. Sebab ada banyak peristiwa yang memperlihatkan keyakinan dan kepercayaan mereka kepada Luffy. Salah satunya adalah ketika mereka kembali berkumpul di Pulau Sabaody setelah 2 tahun lamanya berpisah, yang menandakan bahwa kepercayaan mereka kepada Luffy tidak pernah luntur sedikit pun. Dengan kata lain, mereka semua ingin melanjutkan dan mewujudkan mimpi mereka yang sebelumnya tertunda. Di tengah kebingungan Sanji dalam mencari tempat untuk mengamankan Zoro, tak disangka ia bertemu dengan Izo dan Kawamatsu. Dan setelah pertemuan itu, Zoro menginformasikan tentang lantai pertunjukan, karena di sanalah pusat pertempuran terjadi di antara kedua kubu, yang juga merupakan tempat yang pas untuk mengamankan Zoro, karena di tempat tersebut ada 3 dokter, yaitu diantaranya adalah Dr. Marco, Dr. Chopper, dan Dr. Miyagi, plus Suster Tristan. Sebenarnya, masih ada dokter yang lain yaitu Lau, tetapi ia disibukkan untuk mengurusi Big Mom, sekaligus untuk membantu Kid dalam menahan Sang Yonko. Atau bisa jadi juga, di tengah perjalanan Sanji CS ke lantai pertunjukan, mereka dicegat oleh wanita misterius yang muncul pada chapter 1004, agar menyerahkan Zoro kepadanya. Entahlah. Kemudian masih di lantai 2, tetapi kali ini di tempat yang berbeda, Nami ingin mencari backingan dari Big Mom dan Ulti. Tapi, sayang seribu sayang keberpihakannya ditolak mentah-mentah oleh kedua orang tersebut. Dan tak menunggu lama, Ulti menghancurkan tunggangan utama CS dengan sundulan mautnya, hingga membuat Komachio hancur lebur. Dan tak sampai di situ saja, Ulti menempel yang utama, hingga membuat jiwa keibuan Nami menyeruak ke permukaan. Dan tanpa mengenal rasa takut, Nami menyerang Ulti dengan serangan petir. Pertanyaannya, apakah Nami mampu melawan Ulti sendirian? Memang sulit membayangkan Nami mampu bertarung 1 lawan 1 dengan Ulti, terkecuali ia dibantu oleh Zeus ataupun Usopp. Tapi kayaknya Usopp akan lari dari pertarungan, apalagi di tempat kejadian tersebut ada Big Mom. Semoga saja Kid dan Lau segera datang untuk menangani Big Mom. Dengan datangnya mereka berdua akan membuat nyali Usopp kembali terbentuk untuk membantu Nami dalam mengeroyok Ulti. Itu pun jika Usopp tidak lari. Dan tidak menutup kemungkinan juga kelompok Sanji akan berpapasan dengan kelompok Usopp, mengingat kelompok mereka berada di lantai yang sama. Jika skenario ini terjadi, maka kemungkinannya Sanji CS juga akan membawa Otama yang sedang terluka ke lantai pertunjukan, tempat di mana para dokter berada. Demikianlah review One Piece chapter 1012 pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.